Oke teman-teman, ketemu lagi kita di Politics Program. Ngomongin politik itu asik. Iya. Kali ini kita kembali ke bahas Jawa Barat ya, dimana lagi trending dan viral banget ya. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat WO walk out. Cuman gegara masalah pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi di acara Musrembang Jabar 2025 di Musrembang tuh, buat yang belum tahu, musyawarah perencanaan pembangunan di Jawa Barat, di mana katanya statementnya Kang Deddy Mulyadi itu ditafsirkan oleh fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar sebagai bahwa Gubernur Jawa Barat itu tidak membutuhkan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahannya. Nah itu tuh yang bikin fraksi PDIP walk out dari rapat paripurna yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Kang Erwan Setiawan. Nah jujur aja ya, kalau anda tanya saya nanggepinnya ini gimana Pak? Ya kalau saya menanggapinya ya gimana ya? Ya kalau masih mental baper, mental fanatik buta, ya gak usah main politik. Karena gini ya teman-teman ya, masyarakat politik kita ini adalah masyarakat politik yang masih, buat saya tuh, prematur. Jadi mereka sebenarnya orang-orang yang nggak ngerti politik, tapi mereka mengagumi sosok. Mereka karena sosoknya yang begitu, akhirnya jadi mereka melihat figuranya, bukan melihat hasil kerjanya. Ibaratnya, wah langsung. Jadi setelah itu langsung keluar sentimen. Pokoknya 2029 tenggelamkan PDIP Jabar, kasih PDIP 0% di PRD Jabar. Pokoknya jangan ada, bahkan ada yang lebih ekstrem lagi, jangan pilih caleg PDIP Dapil Jabar, PDIP pembenci Bapak Aing KDM gitu kan. Lah yang benci siapa gitu loh. Ini kan orang-orang ini kan lucu. Jadi mereka gak sadar, mereka komen kayak gitu, maaf lahir batin ya, mereka gak sadar mereka merelakan dirinya menjadi laughing stock atau bahan tertawaan orang lain. Orang mesti akan mengatakan, ya elah baper amat lu, gubernur lu digituin, ya kan. Saya kasih tahu ya, Kang Deddy Mulyadi diprotes kayak gitu sama fraksi PDIP itu wajar. Karena menyangkut kinerja, karena menyangkut statementnya. Toh cuma diminta tabayun aja. Bahkan kata ketua fraksi PDIP Jabar ya, akan kembali hadir rapat usai hubungan eksekutif dan legislatif di Jabar ini membaik. Ya iyalah, yang dikatakan PDIP itu adalah menjaga murwah DPRD sebagai wakil rakyat Jawa Barat, ya kan. Apalagi kita kan melakukan trias politika, menjalankan trias politika. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, sistem kita ini kan meng-ensure adanya hubungan antara eksekutif dan legislatif, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah seperti itu. Nah, ya yang menjadi masalah adalah PDIP itu lupa. Mereka melakukan tindakan seperti itu. Masalahnya masyarakat Indonesia budaya politiknya bukan budaya politik macam PDIP. Budaya politik PDIP itu kan prinsiplis, ideologis.
dan konstitusionalis, ya kan? Nah, masyarakat kita boro-boro ngertos tentang konstitusionalisme itu apa? Kalau ditanya, Pak, kalau ditanya artina konstitusi kunaon, teu ngartos abdi teh, itu ujungnya kayak gitu. Apa artina undang-undang, teu ngarti abdi, ujungnya kayak gitu. Pasti teman-teman, pasti itu hal yang sangat-sangat likely will happen. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan, ya. Jadi kalau menanggapi kayak gini tuh sebenarnya simple kok. Ini tuh cuma masalah beda kepentingan kok, ya. Dimana PDIP Jabar lebih kepentingannya adalah ya harus patuhi dong bagaimana sistem berpemerintahan di Indonesia ini, bahwa eksekutif memang harus ada komunikasi dengan pihak legislatif untuk menyusun beragam kebijakan. Nggak bisa main eksekutif langsung krek kayak gitu. Itu istilahnya rule by decree, ya. Rule by decree itu namanya otokrat itu. Itu wajar teman-teman. Tapi di satu sisi ya, saya juga di sini maaf, saya kadang-kadang juga masih ngebela Kang Deddy Mulyadi bahwa memang beliau mungkin diterjemahkan sebagai tidak melibatkan DPRD Jawa Barat, gitu kan. Karena mungkin dalam pandangan beliau DPRD Jabar ini ketika dibutuhkan dalam momen-momen krusial seringkali lambat dalam meluluskan beragam regulasi berkenaan dengan kebijakan selama KDM itu memimpin Jawa Barat, ya. Ini juga menjadi bahan introspeksi buat DPRD Jabarnya, apa yang bikin sampai itu terjadi, apa yang bikin Kang Deddy Mulyadi, orang nomor 1 di Jawa Barat, CEO-nya Jawa Barat, bisa keluar statement seperti itu. Itu juga harus jadi bahan muhasabah buat DPRD Jawa Barat juga. Jangan hanya menyalahkan Deddy Mulyadi atau menyalahkan fraksi PDIP DPRD Jabar. Enggak, jangan gitu. Dua-duanya sama-sama harus muhasabah. Kenapa kok bisa keluar statement itu dari eksekutif loh, bukan dari masyarakat, dari eksekutif, ya kan. Nah, siapa tahu mungkin ada perbaikan setelah rapat paripurna yang ditinggalkan oleh fraksi PDIP Jawa Barat itu. Mungkin aspirasinya bisa didengar oleh KIM Plus yang menguasai DPRD Jawa Barat itu. Mudah-mudahan lah ya ada titik temu, supaya kasihan loh Jawa Barat kalau legislatif wakil rakyat dan Bapak Aing itu sampai berantam cuma gara-gara hal-hal yang menurut saya nggak begitu krusial juga sih, ya. Ya, mudah-mudahan ada jalan keluar dan ada penyelesaian mengenai hal ini. Ya, demikian ulasan singkatnya. Terima kasih sudah menonton.